Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Nurham dan rekan saya Aurelia Elvianda Salsabila. Kami dari kelompok 1 akan mengkaji unsur intristik dengan pendekatan struktural Hikayat Putri Salamah. Hikayat Putri Salamah adalah salah satu karya sastra Melayu yang populer. Hikayat ini merupakan salah satu dari banyak hikayat atau cerita rakyat yang telah berkembang di dunia Melayu. Hikayat Putri Salamah menceritakan tentang perjalanan seorang putri yang bernama Salamah dalam mencari suaminya yang hilang. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Salamah yang hidup bahagia bersama suaminya di istana. Namun, tiba-tiba suaminya menghilang tanpa jejak, meninggalkan Salamah dalam kesedihan dan kebingungan. Salamah yang sangat mencintai suaminya memutuskan untuk mencari dengan tekad yang kuat. Dalam perjalanan mencari suaminya, Salamah menghadapi berbagai rintangan dan ujian. Dia melewati hutan yang gelap dan ganas dan berhadapan dengan makhluk-makhluk mistis. Namun, Salamah tidak pernah kehilangan harapan dan tetap setia pada suaminya. Cerita ini juga melibatkan persaingan antara beberapa pangeran yang jatuh cinta pada Salamah dan berusaha memenangkan hatinya. Namun, Salamah tetap setia pada suaminya dan menolak tawaran mereka. Akhirnya, setelah melewati berbagai ujian dan rintangan, Salamah berhasil menemukan suaminya yang hilang. Mereka berdua kembali dan hidup bahagia di sana. Hikayat ini mengandung pesan-pesan tentang kesetiaan, cinta yang mendalam, perjuangan, dan keadilan. Cerita ini juga menghadirkan unsur-unsur magis dan mistis yang merupakan ciri khusus hikayat Melayu. Melalui cerita ini, pembaca dapat terlibat dalam perjalanan emosional Salamah sambil mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya. Di sini saya akan mengkaji unsur intristik dalam pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah suatu pendekatan yang mempelajari karya sastra yang berfokus pada analisis unsur-unsur intristik karya tersebut. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap struktur dan komposisi karya sastra, serta hubungan antara unsur-unsur tersebut dalam membentuk makna dan keseluruhan karya. Unsur intristik dalam karya sastra merujuk pada elemen-elemen yang ada dalam karya itu sendiri. Karya yang memengaruhi struktur dan makna karya tersebut berikut ini merupakan kajian unsur intristik dalam pendekatan struktural pada Hikayat Putri Salamah. Yang pertama, tema. Tema biasanya merujuk pada ide yang terkandung dalam karya sastra. Analisis tema melibatkan identifikasi tema-tema utama yang muncul dan eksplorasi bagaimana tema-tema tersebut dikembangkan dan dipresentasikan melalui plot, dialog, dan simbol-simbol dalam karya. Pada Hikayat Putri Salamah mengangkat beberapa tema antara lain kesetiaan, cinta yang mendalam, perjuangan, dan pengorbanan. Yang kedua adalah alur. Alur mengacu pada susunan kejadian yang terdapat di dalam karya sastra. Analisis pada alur mencakup mengenai pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian cerita. Pada Hikayat Putri Salamah memiliki alur yang melibatkan pencarian Putri Salamah terhadap suaminya yang hilang. Alur ini meliputi pengenalan tokoh dan latar munculnya konflik ketika suami Putri Salamah menghilang, perjalanan Putri Salamah untuk mencarinya, serta penyelesaian cerita dengan ditemukannya suaminya yang hilang. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan merupakan tokoh yang berkaitan dengan karakter-karakter yang ada dalam karya sastra. Hal ini meliputi pembaruan terhadap kepribadian, motivasi, konflik, perubahan, dan perkembangan tokoh dalam cerita. Dengan adanya analisis tokoh dapat membantu memahami peran dan dampak mereka dalam narasi. Penokohan pada Hikayat Putri Salamah adalah Putri Salamah sebagai tokoh utama dan dalam hikayat tersebut.
Putri Salamah digambarkan sebagai seorang putri yang cantik, lemah lembut, dan setia. Selain itu terdapat adik tiri Putri Salamah yang iri hati karena suami Putri Salamah yang hilang, serta beberapa pangeran yang berkompetisi untuk memenangkan hati Putri Salamah. Yang keempat adalah latar. Latar mencakup 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana di mana cerita berlangsung. Latar pada hikayat Putri Salamah yaitu istana, hutan, dan laut. Latar ini memberikan konteks dan atmosfer bagi perkembangan cerita. Misalnya, perjalanan Putri Salamah melalui hutan dan lautan menciptakan latar suasana ketegangan dan tantangan yang ia hadapi dalam pencariannya. Yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa mengacu pada penggunaan bahasa dan gaya penulisan dalam karya sastra. Analisis gaya bahasa melibatkan pemahaman terhadap pilihan kita, gaya penulisan, penggunaan seperti metafora dan simbol, serta penggunaan gaya narasi dan dialog. Gaya bahasa yang digunakan pada hikayat Putri Salamah yaitu bahasa Melayu klasik yang kaya dengan ungkapan-ungkapan metamorfosis. Peribahasa dan simbol-simbol. Gaya bahasa dalam hikayat Putri Salamah menceritakan budaya dan tradisi sastra Melayu klasik. Dengan demikian, gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat Putri Salamah menjadi salah satu daya tarik dan ciri khas karya sastra tersebut. Dengan adanya pendekatan struktural, kita dapat menganalisis bagaimana unsur-unsur intrinsik di atas saling berinteraksi dan membentuk narasi yang utuh. Pendekatan ini membantu kita memahami komposisi cerita, pengembangan karakter, pesan moral, dan aspek-aspek lainnya yang terkandung dalam hikayat Putri Salamah. Sekian penjelasan dari kami yang mengkaji tentang unsur intrinsik dengan pendekatan struktural hikayat Putri Salamah. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.